Selamat pagi, Shalom. Selamat Hari Ibu untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk para ibu yang telah hadir di tengah-tengah kita dan kiranya Tuhan memberkati tante-tante, cici-cici, oma-oma sekalian di dalam perjalanan menjalani peran sebagai seorang ibu atau seorang oma. Hari ini kita akan belajar dari Esra 2 dan saya memberikan judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah homecoming, pemenuhan janji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebagai pecinta sepak bola. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara pecinta sepak bola apa tidak. Saya seorang pecinta sepak bola yang dimana ketika sepak bola akan dilakukan khususnya mengikuti round 3 Piala Dunia di mana Indonesia ada, Australia ada, dan ada beberapa bangsa yang lain yang ikutan saudara. Ada satu hal yang selalu saya nantikan, saya nggak tahu Bapak Ibu dan Saudara. Atau di antara om, tante, koko, cici ada yang suka sepak bola? Nggak suka. Apa yang dinantikan kalau ada pertandingan tim nasional? Sebelum pertandingan itu akan terjadi, apa yang dinantikan? Yang menantikan pertandingannya pasti kemenangan. Saudara sebagai seorang kan masih belum pertandingannya. Sebagai seorang pecinta sepak bola, saya selalu menantikan list pemain yang akan dipanggil oleh pelatih. Jadi ketika pertandingan itu ada, kita akan tunggu beritanya siapa sih yang akan dipanggil oleh pelatih Patrick. Siapa saja pemain dari Eropa yang dia panggil, siapa saja pemain lokal yang dia panggil. Dan kemudian kita coba mengira-ngira, nanti komposisi pemainnya itu seperti apa. Nanti permainannya itu seperti apa. Bahkan sebelum pertandingan, setelah sudah dipanggil pemainnya sebanyak 20-an orang, 23 atau 24 orang. Lalu kita akan menantikan 1 hari atau 2 hari sebelum pertandingan. Kita menantikan kembali siapa yang akan ditaruh sebagai starter. Siapa yang akan ditaruh di bangku cadangan? Siapa kira-kira yang menjadi kiper utama, siapa kiper kedua dan ketiga? Semua itu dinantikan oleh siapapun yang mencintai sepak bola. Kenapa? Karena mereka mencoba membayangkan apa yang akan terjadi dalam pertandingan tersebut. Dan kemudian kita berharap bahwa ketika komposisi pemain itu sudah dibentuk, maka kita berharap yang namanya kemenangan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara pada 20 Maret yang lalu. Banyak orang Indonesia berharap, tapi ternyata saudara tetap kalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kan suka sekali dengan list, bukan? Cilakanya Bapak Ibu dan Saudara, kita seringkali mengabaikan list nama di dalam Alkitab, bukan? Siapa yang suka baca bilangan? Mari kita jujur Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita khususnya bagi Bapak Ibu, Om Tante yang mengikuti Kedup, siapa yang membaca satu pasal Esra 2? Angkat tangan. Siapa yang tidak membaca satu pasal Esra 2? Angkat tangan. Saudara, kita seringkali kehilangan momen ketika kita membaca list. Esra 2 memang dari ayat 3 sampai ayat berikut sampai hampir ayat 70 saudara. Dituliskan tentang ayat saudara, tentang list nama, tentang orang-orang, tentang barang yang dibawa. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, Esra itu bukan hanya sekedar daftar nama. Esra 2 itu tidak hanya sekedar daftar nama. Tapi ketika kita membaca Esra 2, itu adalah sebuah pembuktian aktual bahwa Esra 1 ayat 5 yang minggu lalu kita bahas, itu benar ada orangnya yang ditunjukkan dengan daftar nama. Apa yang kita baca pada minggu lalu ada orangnya, ada jumlah manusianya, ada orang-orang yang kembali. Yang berarti Bapak Ibu dan Saudara, Allah itu kalau kita lihat di pasal 1, Allah menggerakkan hati Kores
ternyata Tuhan tidak hanya menggerakkan hati Kores, tapi ia juga menggerakkan hati umatnya untuk membangun bait Allah. Jadi ketika ia memanggil mereka pulang, bukan untuk hanya sekedar pulang, tapi ada tujuan utama membangun bait Allah. Ketika kita membaca Esra 2, Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan hanya sekedar list. Tapi itu sebuah pembuktian bahwa apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yeremia. Kalau Bapak Ibu dan Saudara kembali membaca ayat Esra 1 ayat 1, dan kemudian kita pergi ke Yeremia 29 ayat 10, itu benar terjadi. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa apa yang dijanjikan Allah itu sungguh-sungguh terjadi dan sekarang ada manusianya. Sekarang ada orangnya yang dalam pengertian saya saudara, ada manusianya yang mendengarkan janji Allah pada Yeremia 29 ada di Esra 2 ini. Dan kemudian Esra memberikan detail orang-orang dengan daftar nama, bahkan memberikan daftar jumlah mereka berdasarkan kaum, dan kemudian dia memberikan daftar orang berdasarkan kota di mana mereka tinggal nantinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita membaca Esra, mohon kepada Bapak Ibu dan Saudara, ini dimohonkan ini, jangan di skip. Kita skip dalam pembacaan hari ini karena memang panjang sekali. Tapi di dalam perenungan kita pribadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah skip yang namanya daftar. Karena ada tujuan yang luar biasa kita akan temukan. Jika demikian, dari daftar nama yang kita baca dalam Esra 2 itu, apa pesan yang hendak Esra sampaikan kepada kita hari ini? Apa kira-kira pesan utama yang sedang dikatakan oleh Esra kepada orang yang membaca hari ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab ini, maka kita perlu mengajukan pertanyaan lain supaya kita punya perspektif yang lain. Ketika kita mengatakan apa pesan Yeremia, apa pesan Esra kepada kita dari bagian ini, maka pertanyaan pertama untuk menjawab itu kita harus nanya, siapakah Allah dalam daftar nama yang dan apa yang telah ia janjikan kepada Tuhan, kepada umatnya. Siapa Allah dan apa yang telah dia katakan sebagai janji kepada umat Israel. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mulai membaca pasal 1 dan kemudian kita membaca pasal 2, dan saya menemukan Bapak Ibu dan Saudara, siapa Allah dan apa yang dia lakukan, kita menemukan yang pertama saudara, bahwa Allah adalah pribadi yang setia pada janjinya untuk memulihkan Israel. Jadi ketika kita melihat daftar nama itu saudara, kita melihat bahwa Allah adalah pribadi yang setia pada janjinya untuk memulihkan Israel. Saudara, saya ketika mempersiapkan ini saya iseng. Saya isengnya itu saya buka ChatGPT. Siapa yang suka pakai ChatGPT? Nanti pulang, coba ajukan pertanyaan ini kepada ChatGPT. Pertanyaannya sederhana saudara. Berapa persen manusia setia pada janji yang mereka ucapkan? Itu out of curious-nya saya coba tanya, ChatGPT, berapa persen manusia itu setia pada apa yang dia ucapkan? Menurut Bapak Ibu dan Saudara berapa? Berapa persen? 5% Om. Om Markus bilang kalau kita ucapkan 5% doang kita bisa setia. Ada yang pernah nyoba cari informasi ini? Atau sekarang nggak apa-apa, boleh buka handphone kan ya. Kan tiap minggu selalu saya perhatikan dari belakang, ada aja orang yang buka. Oke sekarang mari kita buka. Ini diizinkan. Tanya berapa persen kesetiaan manusia pada janji yang mereka ucapkan. Menariknya saudara, ChatGPT itu memberikan informasi yang menarik. Dia mengatakan begini, manusia itu ingin setia pada janjinya sebenarnya. Ketika yang laki-laki, ketika yang suami,
menjanjikan, aku akan memberikan engkau sekarung berlian. Itu kan janji kita ketika laki-laki sedang mendekati wanita, bukan? Aku akan membahagiakanmu. Kalau saya lihat dalam konteks ini, kami laki-laki kepada para ibu, kepada wanita, sebenarnya kepengen kami mau melakukan itu. Kepengen kami membawa atau orang yang kami cintai itu ke bulan. Memberikan segepok berlian. Tapi saudara, seringkali janji itu tidak bisa ditepati. Kenapa? Pertama, seringkali bergantung pada kepentingan. Ini kalau saya begini, kepentingannya buat saya apa? Seringkali tergantung pada emosi. Mungkin pada waktu happy ketika mengatakan itu ya mungkin bisa dilakukan. Tapi ketika lagi kesel, apakah mau melakukannya? Bahkan ada perubahan situasi. Ketika lihat istrinya, kok istri saya tiap hari berubah terus ya? Atau kenapa kok suami saya kok berubah terus ya? Dan di dalam daftar ChatGPT itu Bapak Ibu dan Saudara, dia cuma mengatakan begini. Manusia itu cuma bisa setia pada janjinya 40-70%. Pertanyaannya saudara, ketika kita membaca Esra 1, kemudian kita membaca Esra 2. Bagaimana dengan Allah kita berkaitan dengan janji? Apakah dia cuma berjanji dan kemudian dia cuma mewujudkan 40-70%? Di dalam catatan Alkitab kita saudara seringkali dikatakan bahwa Allah adalah setia pada janjinya. Allah adalah pribadi yang mau melakukan dengan setia apa yang dia katakan kepada umatnya. Dia tidak hanya sekedar mengumbar janji, tetapi dia mewujudkannya. Bagaimana kita bisa melihat itu di dalam Esra 2? Saudara, ketika kita membaca Esra 2, maka kita akan menemukan list yang tadi saya katakan itu dari ayat 3 sampai ayat 35. Dan list itu saudara dibagi dua ke dalam kategori. Kategori pertama itu ayat 3 sampai 20. Itu ada nama-nama orang yang kembali didasarkan pada garis keturunan. Nah, nama-nama orang yang ada dari ayat 3 sampai 20 itu bukan benar-benar orang yang dulunya ditawan oleh Nebukadnezar, tapi daftar nama itu mempunyai hubungan dengan orang yang dulunya ditawan oleh Nebukadnezar. Bagian yang keduanya ayat 21 sampai 35. Itu adalah daftar jumlah orang berdasarkan kota di mana nenek moyang mereka berasal. Itu berdasarkan, nenek moyang kamu tadi berasal dari sana, dan inilah jumlah orang yang ada dari kota itu. Ada seorang penafsir Alkitab, namanya menurut Andrew Statement mengatakan bahwa kota-kota ini ada di Yehuda dan di Yerusalem. Artinya ada actual kotanya. Dua di antaranya ada di utara Yerusalem, yaitu wilayah Yehuda. Dan sisanya ada di selatan Yerusalem, wilayah Benyamin. Apa yang ingin saya katakan dari bagian ini Bapak Ibu dan Saudara? Daftar ini merupakan catatan penting bagaimana janji Allah kepada Yeremia itu digenapi, yang kemudian dicatat di dalam ayat pasal 1 ayat 5, yang kemudian Bapak Ibu dan Saudara kita melihat orang Yehuda, orang Benyamin sungguh-sungguh kembali ke kota nenek moyang mereka berasal. Di dalam Yeremia dia mengatakan, aku akan membawa engkau kembali ke tempatmu semula, kurang lebih begitu saudara. Dan orang-orang itu sekarang sudah ada di kota mereka berasal. Orang-orang yang Tuhan janjikan itu sungguh-sungguh sudah ada di kota itu. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara? Kita bisa katakan bahwa karena kemurahan Allah, di dalam daftar itu kita bisa katakan bahwa karena kemurahan Allah, Tuhan mengizinkan semua orang, baik orang biasa
pemimpin agama, maupun di dalam daftar itu saudara ada orang yang daftarnya tidak jelas, keturunannya tidak jelas, bahkan ada budak di dalamnya, pulang dan ikut membangun kembali Yerusalem. Itu janji Tuhan kepada mereka dan ini sekarang diwujudkan. Meskipun Bapak Ibu dan Saudara nantinya di dalam perjalanan mereka setelah kembali dari tanah pembuangan, mereka menentang Tuhan. Mereka menentang Allah, bahkan sekalipun jumlah mereka tidak sebanyak ketika Exodus di masa Musa, tapi di dalamnya kita melihat Tuhan tetap setia pada janjinya kepada umatnya untuk memulihkan mereka. Artinya Bapak Ibu dan Saudara tidak tergantung pada situasimu, tidak tergantung pada situasi mereka, tidak tergantung pada kondisi jumlah mereka, tidak tergantung pada keadaan kita hari ini. Ketika Allah berjanji, maka Dia akan mewujudkan itu di dalam kehidupan manusia. Yang berarti Tuhan dengan setia mewujudkan pemulihan restorasi itu kepada umatnya. Terlepas siapa mereka, peran mereka apa, bahkan kelemahan mereka tidak mempengaruhi, bahkan tidak pernah mempengaruhi kesetiaan Allah pada janjinya. Maka saudara, kita bisa memberikan kesimpulan. Esra 2 itu menunjukkan kepada umatnya kesetiaan Allah pada janjinya yang Dia ucapkan kepada Yeremia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana hal ini kita lihat dalam perjanjian baru? Bagaimana Allah yang setia pada janjinya ini kita lihat dalam perjanjian baru? Bagaimana kita bisa lihat ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini? Ini kan buat Israel. Ini kan buat orang Israel pada zaman dahulu kala. Apa fungsinya buat gue gitu sebagai orang yang tinggal di sini hari ini? Saudara, kalau kita kembali membaca Esra 2, maka kita akan menemukan bagaimana korelasinya dengan perjanjian baru. Saudara, kalau memperhatikan, tidak kebetulan pasal 2 itu, Esra memilih daftar nama dari orang Yehuda saja. Pada bagian awal Esra 2 ayat 1 dikatakan, inilah daftar orang apa? Orang yang dari provinsi Yehuda. Kalau kita jauh sebelumnya, bagaimana Tuhan telah mempersiapkan Yehuda sebagai apa? Sebagai pemimpin bagi kaum Israel. Tidak kebetulan saudara, Esra menaruh atau tidak kebetulan Zerubabel itu sebagai pemimpin mereka. Zerubabel itu ada anak Sealtiel yang berasal dari keturunan Daud. Bahkan saudara kalau kita melihat Matius 1, di sana juga ada daftar nama. Dan daftar nama Zerubabel itu ditaruh di sana. Lalu apa yang menarik buat kita dalam konteks perjanjian baru? Bahkan ketika kita koneksi dengan Matius 1, kita menemukan di sana daftar nama-nama orang yang sekaligus menceritakan kisah bangsa Israel. Di sana ada nama Zerubabel, di sana ada nama Sealtiel, di sana ada nama Daud. Di sana ada narasi yang tidak hanya sekedar catatan daftar keturunan. Tetapi di sana kita melihat bahwa di sana ada narasi kesengsaraan, ada kepedihan karena bangsa Israel terus memberontak kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka harus berakhir di pembuangan di Babel. Tapi alih-alih Allah meninggalkan umatnya yang durhaka. Allah dalam kesetiaannya mengutus putranya yang tunggal untuk menebus bangsa Israel dan termasuk kita hari ini. Jadi ketika kita lihat daftar nama tadi saudara, kita melihat korelasinya di dalam perjanjian baru. Di dalam daftar di dalam Matius 1 itu. Di mana Yesus ada di sana ditunjukkan kepada kita. Yang artinya Bapak Ibu dan Saudara kita bisa katakan, ketika kita lihat pemulihan pada bangsa Israel di perjanjian lama, pemulihan itu semakin jelas
ketika melihat Allah memberikan pemulihan secara total di dalam Yesus Kristus. Dan mungkin kita lebih katakan begini saudara, dalam dunia kita hari ini, pemulihan itu bukan lagi sekedar janji. Allah tidak hanya sekedar berjanji lagi. Tetapi itu adalah sebuah janji yang telah dipenuhi, telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita membaca Esra 2, kita memahami sekarang bahwa janji itu tidak lagi sekedar janji pemulihan, tapi janji yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka ketika saya dan saudara ada hari ini, kita adalah umat-umat perjanjian yang sudah ditebus oleh Yesus. Ketika kita ada hari ini, kita adalah umat-umat perjanjian yang sudah direstorasi sepenuhnya di dalam Yesus. Kita adalah umat perjanjian yang sungguh-sungguh sudah merasakan janji pemulihan itu di dalam Yesus. Maka saudara, ini ada 3 panggilan buat kita hari ini. Untukmu yang selama ini merasa hidupmu tidak baik-baik saja. Untukmu yang merasa dunia ini begitu jahat buatmu. Untukmu yang merasa dunia begitu tidak fair denganmu. Pulanglah datang ke bait Allah di dalam Yesus. Pulanglah, temui Yesus, temui Kristus. Dan dia dengan senang hati membuka tangan, menyambutmu dan memberikanmu ketenangan. Ketika engkau datang hari ini sebagai manusia yang di dunia sana begitu kejam terhadapmu, datanglah kepada Yesus. Untukmu yang selama ini menghadapi kepedihan hidup seperti bangsa Israel menghadapi kepedihan di Babel. Untukmu yang selama ini lelah di dalam hidupmu seperti bangsa Israel yang lelah menghadapi kehidupan di pembuangan. Tuhan memanggilmu pulang, temuilah Kristus. Bahkan saya ingin menantang Bapak Ibu dan Saudara, untukmu yang belum percaya kepada Yesus. Untukmu yang belum menyerahkan diri sepenuhnya di dalam Yesus. Pulanglah. Tuhan memanggil kita pulang. Memang pada dasarnya kita tidak mampu memenuhi standar Tuhan. Kita tidak mampu memenuhi apa yang Tuhan katakan sebagai standarnya. Tetapi ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus telah memberikan pembenaran sehingga engkau dan aku, setiap kita layak datang kepada Allah yang hidup. Untukmu yang belum percaya kepada Yesus dan masih mencari di manakah kehidupan yang sesungguhnya, inilah panggilan buatmu. Pulanglah, temuilah Kristus. Dia akan memberikan kepadamu hidup yang baru. Di dalam janji Allah ini saudara, di dalam janji Allah yang memulihkan umatnya, kesimpulannya adalah kelemahan kita tidak akan menghalangi kita menerima pemulihan Allah melalui Injil. Saudara mungkin merasa, aduh aku. Kata kasarnya gini saudara, gua brengsek banget hidup ini. Hidup gua brengsek banget. Kelemahanmu itu tidak menghalangi kita untuk dipulihkan oleh Allah. Sebaliknya saudara, kelemahan kita seharusnya mendorong kita untuk berserah kepada kekuatan Kristus yang memberikan pemulihan penuh. Amin saudara. Apapun kondisimu, datanglah kepada Yesus. Hal yang kedua saudara,
Ketika kita lihat list yang tadi, pertama kita melihat Allah yang setia pada janjinya, janji pada pemulihan. Yang kedua, saudara, kita harus mempertanyakan siapakah umat Allah dan apa yang harus mereka lakukan. Ini kan menjadi pertanyaan selanjutnya, oh aku ini sudah dipulihkan, aku ini sudah mengalami pemulihan, lalu apa nextnya? Kalau dalam konteks bangsa Israel, mereka itu sudah dibawa pulang ke Yerusalem, sudah dibawa pulang dari pembuangan, lalu nextnya apa? Ngapain gitu? Apakah cuma sekedar, kata orang Jawa itu melaku-melaku di Yerusalem, keliling-keliling? Cuma sekedar jalan-jalan aja atau cuma sekedar, oke, kita sudah bebas sekarang, gua mau melakukan apapun yang gue mau. I'm free now. Aku mau melakukan yang sebebas-bebasnya. Aku sudah bebas dari Persia, aku sudah bebas dari Babel, persetan dengan mereka, sekarang aku mau bebas. Dan ini menjadi tantangan buat kita hari ini sebagai orang yang percaya, bukan? Oh, aku sudah dibebaskan oleh Kristus, puji Tuhan. Sekarang saya sudah, apakah cukup sampai sekarang saya sudah bebas lalu aku mau leha-leha saja. Aku mau menikmati hidup ini. Aku sudah dipulihkan, puji Tuhan, lalu aku sudah selesai, hidup sudah selesai. Apapun yang terjadi, terjadilah. Aku nggak mau tahu. Saudaraku, tidak begitu. Ketika kita membaca Esra 2 justru memberikan perspektif yang baru kepada kita. Bahwa siapa umat Allah? Umat Allah yang sudah dipulihkan, tapi bukan hanya sekedar dipulihkan. Tapi menjadi umat Allah yang dipakai oleh Allah. Jadi kebebasan itu bukan hanya sekedar kebebasan. Bukan hanya sekedar pemulihan. Tapi kebebasan itu adalah ruang bagi Allah untuk memakai umatnya, melakukan sesuatu demi kemuliaan namanya. Mari kita coba lihat Esra 2 lagi, saudara. Ketika kita lihat Esra 2, maka saudara akan menemukan ada 4 golongan manusia di dalamnya. Oke, golongan yang pertama itu masyarakat umum. Ya, kayak kita-kita inilah ya. Masyarakat, bukan masyarakat kaum duafa, saudara. Ya kayak kita-kita inilah. Masyarakat pada umumnya orang awam. Tapi di catatan berikutnya, saudara, ada pemimpin agama di sana. Ada imam, ada orang Lewi, ada penyanyi, ada pelayan bait Allah, penjaga bait Allah, penjaga pintu. Bukan hanya itu, ada golongan berikutnya, saudara. Ada keturunan mantan pegawai Salomo. Golongan ketiga. Tapi dari ayat 59 sampai 63 ada keturunan, ada satu golongan masyarakat yang mereka mencari tahu, mereka punya silsilah, mereka tidak temui. Mereka tidak temui dari mana asalnya. Yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, dari masyarakat biasa sampai golongan yang tidak jelas dia siapa, ada satu panggilan kepada mereka. Adalah untuk kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Yang berarti saudara, baik orang awam, keturunan pegawai Salomo, mereka yang belum jelas garis keturunannya siapa, maupun pemimpin agama, tidak hanya sekedar merasakan menikmati pemulihan dari Allah dengan dibebaskan dari pembuangan. Tetapi justru mereka dipanggil membangun kembali bait suci. Kenapa saudara? Karena bait suci itu adalah puncak pemulihan bagi bangsa Israel. Lalu bagaimana mereka dipakai oleh Allah dalam bagian itu, saudara? Bagaimana mereka dipakai oleh Allah? Di dalam proses pembangunan itu, saudara, ada beberapa yang dilakukan oleh umat Allah. Pertama, mereka memberikan sumbangan. Pada ayat-ayat terakhir itu, saudara, mereka memberikan sumbangan.
sekalipun sumbangan mereka tidak seperti ketika mereka keluar dari Mesir untuk dalam membangun kemah suci dalam Keluaran 36, sekalipun tidak sebanyak itu, tapi Tuhan memperhitungkan peran mereka. Tuhan memperhitungkan peran mereka. Bahkan yang lebih ironis, saudara, ketika mereka dalam proses membangun bait Allah, ketika mereka ada dalam tantangan, bahkan mereka ketika tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tetap memakai mereka untuk apa? Membangun bait Allah. Kenapa bait Allah itu menjadi penting, saudara? Bait Allah itu adalah tempat Allah dikumandangkan. Jadi ketika mereka sudah dipulihkan dari pembuangan, mereka membangun bait Allah, Allah memakai mereka untuk membangun itu. Tujuan akhirnya apa? Untuk mengumandangkan kebaikan Allah. Untuk memberitakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Untuk memberitakan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dalam arti begini, saudara, umat Allah yang sudah dipulihkan oleh Allah, ingin dipakai oleh Allah untuk menceritakan siapa dia, apa yang dia lakukan, dan apa perannya dalam kehidupan manusia. Jadi ketika membaca Esra 2, saudara, di sana kita melihat bahwa umat Allah adalah umat yang menjadi alat tangan Tuhan menceritakan kebaikan Allah kepada siapapun. Yang artinya, saudara, kalau kita melihat semua ini, maka menceritakan pekerjaan Allah itu bukan hanya sekedar tugas orang awam, bukan hanya sekedar pekerjaan pemimpin agama, bukan pekerjaan mantan pegawai Salomo, bukan pekerjaan orang-orang yang tidak jelas, tapi inilah pekerjaan bersama-sama. Sebagai orang yang sama-sama dipulihkan oleh Allah, ini adalah pekerjaan kita sama-sama untuk menceritakan siapa? Allah Yahweh. Saudara, ada yang pernah nonton film ini? Ada yang tahu film ini apa? Kalau yang tahu, nggak ada hadiah, saudara. Oh, kalau yang bisa tahu film ini, saya suruh baca Esra 2 dari 1 sampai 70. Ada yang tahu film ini, saudara? Siapa yang ngomong Captain Marvel? Besok-besok kita nonton bareng ya. Saudara, di dalam satu scene film ini, ada satu orang yang kayak alien gitu, saudara, dari Krul, namanya kayak suku mereka itu Krul. Dia warna hijau, pokoknya mukanya ya bentuknya kayak manusia tapi mukanya ya alien, saudara. Lalu ada percakapan antara Captain Marvel dengan Krul itu. Ada satu pernyataan yang diberikan oleh Captain Marvel. Dia mengatakan begini, you have no idea about myself. Kamu nggak punya ide tentang siapa saya. Kamu nggak tahu siapa saya. Kamu nggak tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan saya sendiri pun aku tidak tahu aku siapa. Ada satu scene di situ, saudara. Tapi temannya ini mengatakan begini, aku tahu siapa kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Carol Danvers yang berjuang untuk melakukan kebaikan dan memperjuangkan kebaikan. Apa yang ingin saya katakan dari cerita singkat ini, saudara? Ketika kita ada di dalam perjanjian baru, Yesus sudah menyatakan diri kepada kita, bukan? Ketika kita membaca perjanjian baru, maka kita menemukan berbagai macam identitas dari Yesus. Tidak seperti Carol Danvers, saudara, yang tidak tahu siapa dia. Yesus tahu siapa dia. Ketika ada orang bertanya, siapa kamu Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa kamu Yesus? Akulah terang. Siapa Yesus? Akulah pokok anggur yang benar.
Akulah air hidup, akulah roti hidup. Dan itu sudah diberitakan kepada kita, bukan? Semua saya dan saudara sudah merasakan bahwa Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah hidup, Yesus itu adalah kebenaran. Semua kita sudah merasakan bahwa Yesus itu adalah roti hidup, Dia adalah air hidup, Dia adalah terang dalam hidupku. Seberapa banyak kita menceritakan bahwa Yesus itu terang hari ini. Bagaimana kita mengatakan bahwa aku sudah merasakan terang itu dan aku menceritakan terang itu sekarang. Esra 2 itu saudara memberikan sebuah perspektif kepada kita. Orang yang dipulihkan seharusnya menjadi umat yang dipakai oleh Allah. Amin. Orang yang sudah merasakan bahwa Yesus adalah terang, adalah umat yang seharusnya menceritakan tentang terang. Umat Allah yang sudah merasakan bahwa Yesus adalah roti hidup, adalah umat Allah yang menyatakan bahwa Yesus adalah roti hidup melalui kehidupan kita. Orang yang sudah mengalami terang itu seharusnya menjadi terang di mana dia ada, bukan menjadi kegelapan, saudara. Maka refleksinya, saudara, bawa ini, pikirkan ini baik-baik dalam perjalanan kita setiap hari. Pertama, not whether you will share the restoration from God. Aku akan, bukan. Pertanyaan kita sebagai orang yang sudah dipulihkan bukan lagi aku akan, bukan. Itu pertanyaan orang yang belum merasakan menurut saya. Tapi how will you share the good news, the restoration to the world? Bukan lagi pertanyaan not whether you will glorify God, but how I will glorify God in my life. Gimana saya menceritakan good news ketika aku bekerja? Gimana aku memuliakan Allah ketika aku bekerja? Bagaimana aku menceritakan restorasi ketika aku dealing dengan orang? Gimana aku memuliakan Allah ketika aku dealing dengan orang? Hidup kita bukan lagi I will. Karena kita sudah merasakannya. Tugas kita hari ini adalah how I will glorify God in my life. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada kami untuk tetap merasakan janji Allah yang telah terwujud di dalam Yesus Kristus. Bukan cuma itu, untuk menyediakan, membuka diri, dipakai oleh Allah dalam setiap hal, dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah yang kami ambil. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.